Oh, ya. Biar air kan agak manis. Masa sih? Terus biasanya gulanya sudah sendok. Tolong jawab, Mama. Saya tadi gimana? Ada belum? Oh, iya. Lebih baik belum. Masya Allah, Masya Allah. Saya terus. Oh, ya, begitu. Bang kan boleh. Bang bagi. Belum kan itu. Udah ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini siang ini kita ketemu lagi ya. Masih panjang umur. Umurnya berapa? 40. Hah? 28. Hah? 28. Antum berapa, Mas? Antum 28. Sama. Sama. Oh, ini sama. Ini sama ini. 28 sama. Cuman beda ada persamaan ada perbedaan. Baik, innama anta ayyamun. Sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan dari hari-hari. Iya kan? Kumpulan hari jadi satu pekan, beberapa pekan jadi satu bulan, beberapa bulan jadi beberapa tahun, satu tahun, beberapa tahun jadi berapa tahun? 28 tahun tadi. Ada yang 30 tahun, Mas. Jangan antum ayo ngaku, antum ngaku. Jangan 17 loh ngakunya. Ngakunya bujangan padahal pajangan. Baik, alhamdulillah ya. Innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'd. Sungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Kalau sudah hilang satu hari maka hakikatnya hilang umur. Antum berapa umurnya, Mas? Mas Hendra? Baru datang dia. 30-an, Ustaz. 30 tahun. Ngaku loh. Kalau nggak ngaku nih. Ya 30-an ya, Mas. 39 ya. Kan 30-an, masuk 39 ya. Ana paling cari yang paling maksimal itu 39. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur, semoga kita sampai bulan Ramadan ini kan. Amin. Sebelum kita bahas masalah, kita akan bahas tentang sakaratul maut. Ini kita ingatkan lagi yang masih punya hutang, hendaknya dibayar hutangnya. Yang punya hutang sama Mas Ahmad ya. Yang ngebon itu ya. Yang hutang sama Allah tentunya juga harus dibayar puasanya. Ya. Ada yang punya hutang di sini? Paling samping kita ini. Akhwat biasanya kan nggak selesai, nggak pun full ya. Oh ya. Ya, kalau full bahaya. Mungkin istrinya Mas Wedok mudah-mudahan ya cepat diberikan
Kalau wanita biasanya tidak full. Ada yang 7 hari, 8 hari, 5 hari. Maka segera, jangan sampai ditunda-tunda. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Paling lambat bulan Sya'ban. Paling lambat. Sekarang ini bulan Sya'ban tanggal berapa ini? 9. 9 Sya'ban kan? Berarti tinggal 21. Ya kalau misal ya antar 20, 21. Maksimal 21. Ya 3 minggu ya, silahkan. Ya kalau 7 hari lumayan tuh. 1 pekan. Dipur ya. Dipur ya apa ya? Kalau tinggal sehari 2 hari ya pas hari Senin, Kamis, silah. Tapi niatnya tetap niat apa namanya bayar hutang. Segera bayar hutang kata Syekh Utsaimin. Ya, segera membayar hutang ya lebih baik daripada mengakhirkan karena seseorang tidak mengetahui halangan yang akan menghadangnya. Ini sudah di akhir nih, sudah diawalkan lebih bagus di bulan setelah Ramadan apa? Syawal. Iya, sekalian syawalan kan? Bayar hutang dulu, baru syawal. 7 hari bayar hutang, syawalnya 6 hari. 7 sama 6. 13, setengah bulan ya. Baik, sedangkan sikap bersegera mengganti hutang puasa yang dimilikinya merupakan perbuatan yang lebih memiliki tekad dan semangat. Baik. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minhu mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan itu kepada saya, kami semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan Ramadan. Ini pembahasan yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Ini hujan ya? Saya ibadah. Baik, semoga bisa antum cerna, antum amati, dan betul-betul jiwai ya, dijiwai. Hari ini hari Senin, 9 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan berapa ini? Februari. 19 ya? 19 Februari 2024. Pekan kemarin kita sudah memberikan nasihat kematian. Pekan ini kita akan membahas tentang dahsyatnya sakaratul maut. Semoga ini bisa jadi pelajaran. Jadi hujah kita ya. Hujah untuk kita. Persiapan. Jangan sampai hujah menghantam kita. Ini adalah senjata kita. Ya. Gunakan senjata itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Bukan malah senjata makan tuan. Ya. Hujah lana laisa wala hujah alaina. Sebagai hujah untuk kita, bukan hujah menyerang kita. Baik, sakaratul maut ini perkara yang pas sekarat, tahu sekarat. Sekarat itu pasti sakit. Sakit. Orang mau mati itu sakit dulu. Sakit dengan berbagai macam tingkatan sakitnya. Nabi itu 2 kali lipat sakitnya dari umatnya. Sampai selimutnya aja, Pak. Kita panas berapa? Paling mentok 40 ya. Berarti 2 kali lipat, 80 derajat. Itu panas. Nabi sampai pingsan, ya, siuman lagi pingsan. Imam Ahmad juga gitu. Imam Ahmad. Bukan Pak Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad. Itu nanti akan ada ceritanya. Belum lagi didatengin setan. Ya, datengin setan. Makanya omongannya Imam Ahmad, la waba'du. Apa yang dikatakan la waba'du? Maksudnya setan itu menggoda, wah saya nggak berhasil ini. Goda Imam Ahmad. Imam Ahmad kan kokoh kuat. Ya, kokoh dan kuat. Belum. Nanti setelah ini. Belum, nanti setelah ini. Pingsan. Belum setelah ini. Ternyata dia didatengin setan. Supaya dia keluar perkataan kufur, ya, keluar dari keimanan. Sulit lah pokoknya.
Orang sakit kan, sakit aja pengennya macam-macam kan, psikisnya itu down. Oke, ketika roh dicabut al-ihtidar, kemudian proses pencabutan nyawa. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kita baca ya. Kematian atau proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik yang menyakitkan, namanya sakaratul maut. Allah mengatakan waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Allah mengatakan dan akan datang sakaratul maut bil haqqi, dengan yang sebenar-benarnya, pasti. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari darinya. Ya, dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya kita tidak bisa ya berlari dari yang namanya sakaratul maut. Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah mengatakan kematian adalah kengerian ya yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Lebih sakit dari digergaji. Lebih sakit dari digunting. Lebih sakit dari disiram atau direndam panasnya air yang mendidih. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia itu tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Ya, misalnya udah mati itu, datang lagi, sini saya kasih tahu ceritanya ya, asalnya seperti ini. Atau kita bisa menyaksikan ya bagaimana proses sakaratul maut, proses datanya malaikat, proses, nah itu kan semuanya gaib, nggak tahu. Nah, pasti semua akan beriman. Takut dengan hal itu. Tapi ya itu semuanya adalah keimanan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran itu, hadis itu, berita-berita wahyu itu kebanyakan perkara-perkara gaib. Itulah iman. Kalau dosa itu langsung ya dinampakkan, baunya dinampakkan, benjolannya dinampakkan, azabnya, semuanya tidak akan berani melakukan dosa. Demikian juga kalau pahala langsung dinominalkan, sholat jamaah itu dapat 27 juta misalnya, ya 27 derajat kan lebih baik kan daripada satu derajat. Coba dihitung 27 kali 5 kali 5. Mana sih matematika? Hitung quick count. 27 kali 5 135 juta. Mau nggak tiap hari? Oh. Khusyuk banget. Udah nggak perlu kerja ya, sholat aja ya. Tapi itu insya Allah jauh lebih besar dari nominal yang tadi disebutkan. Bagi yang mau iman. Baik, sakaratul maut. Secara bahasa atau pengertian nih, sakarat al-maut. Sakarat itu sakrotu. Adalah kondisi yang dialami oleh seseorang ketika akan meninggal dunia. Jadi mukaddimah dulu. Orang mau mati ada mukaddimah, pendahuluannya. Berupa apa? Sekarat. Sekarat itu kepayahan, sekarat itu kesulitan, sekarat itu penyakit. Dari kata as-sukru tertutup. Oleh karenanya khomer disebut dengan al-muskir, ya muskir karena menutup otak, muskir. Sakarat juga itu sama. Kullu muskir khamrun wa kullu muskir haram. Setiap makanan minuman yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang khamr adalah haram. Ya, karena khamr itu menutup akal. Demikian juga sakarat. Demikian juga sekarat. Yang ingin menutup kehidupan seseorang. Adapun sekarat adalah kondisi setengah sadar. Ya, kalau sekarang ada yang nggak sadar memang. Depan saya ini, sadar nggak? Masih setengah tapi ya. Tapi bukan sakaratul maut. Karena tidur itu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Makanya kalau doa mau tidur apa akhwat? Artinya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Jangan ahya wa amut. Amut dulu wa ahya. Saya mati dan aku
Hidup itu yang benar. Bismika Allahumma amutu, saya mau mati, wa ahya, nanti hidup lagi. Makanya bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku ba'da amatana. Ilaihi nusyur. Ya, setelah aku dimati. Alhamdulillah kita bisa hidup lagi ya. Ya. Jadi apa itu sakratul maut? Kondisi setengah sadar bagi seorang akibat sakit yang dirasakan menjelang kematiannya. Jadi muqaddimatul maut, sakaratul maut itu adalah rasa sakit. Sakarat. Dalam riwayat Imam Bukhari, wa inna lil mauti sakarat. Bahwa orang mati itu diawali dengan sekarat. Ya, sekarat. Baik, sakaratul maut juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalilur Rahman, sebagai kekasih Ar-Rahman. Ya, bahkan seorang sahabat memegang selimut Nabi dan panasnya sampai selimutnya sampai panas. Ada hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, inna Rasulullah sallam kana baina yadayhi raqwatun faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Sungguhnya di hadapan Rasul ada bejana kecil berisi air. Beliau, Nabi, memasukkan kedua tangannya ke dalam air, mengusapkan ke wajahnya seraya bersabda, tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Inna lil mauti sakarat. Inna sakaratin lil maut. Sesungguhnya ya, kematian itu mempunyai sekarat. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la. Kemudian ya, Nabi ya bersabda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ya, beliau menunjuk ke atas, ya, menunjuk ke atas. Kemudian ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ya ar-rafiqul a'la untuk bertemu dengan ar-rafiq, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ya, gitu. Baik, ketika Rasul meninggal dunia, beliau diberikan pilihan, ada pilihannya. Mau mati atau mau tetap hidup. Ya, pilihannya adalah diberikan oleh Allah antara kenikmatan dunia, silakan mau ya tetap hidup dengan kenikmatan dunia, atau dengan apa yang telah Allah janjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari surga. Rasulullah pernah bersabda, "Inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa." Sungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya antara diberikan keindahan dunia yang dia inginkan atau apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman secara umum. Secara ya umum. Maka ini kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dan semua nabi, para rasul ditawarkan oleh para malaikat. Tetapi kalau kita nggak ada tawaran, tidak ada tawaran. Nggak ada. Mau meninggal atau nggak ada. Waktunya hatta idza jaa ahadumul maut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya ya nggak bisa ditunda atau dipercepat. Baik, ini khusus nabi ya, khusus nabi dan nabi-nabi yang lain. Baik, sebelum wafat beliau mengalami sakaratul maut, sedangkan beliau bersabar. Menghadapi itu, sakarat maut adalah kondisi yang sangat berat dihadapi oleh masing-masing orang. Perkara ini tidak menunjukkan rendahnya seseorang atau orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya pasti juga akan menghadapi. Jadi, oh ini su'ul khotimah ini, orang kesakitan, ya semuanya sakit. Orang beriman menghadapi sakit, orang yang kafir juga lebih lebih sakitnya, ya semuanya sakit. Ya. Sakitnya Nabi SAW 2 kali lipat dari sakitnya umatnya. Itu untuk apa? Untuk ujian Nabi terakhir kalinya. Memperbesar apa? Untuk memperbesar pahala ya untuk Nabi SAW. Karena ya dalam hadis itu asyaddul bala al-anbiya. Bala yang paling asyad. Ujian cobaan yang paling besar itu dialami oleh para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya. Yang semisalnya siapa? Ya semisal Nabi, ya, dari para sahabat yang paling dekat, kemudian orang yang mengikuti sahabat tabi'in, atba' tabi'in, dan para ulama yang
banyak ilmunya yang ya mengikuti para ya agama ya al-anbiya dan para sahabat. Jadi semakin besar ilmu seseorang, agama seseorang itu semakin besar pula ujiannya. Ujian. Oh, kok lihat Ustadz itu enak ya hidupnya. Oh, nggak tahu aja dia. Oh, nggak tahu aja dia. Banyak ujian dan coba. Luar biasa. Ya. Makanya kalau dengar perjuangannya Pak Asatidzah Kibar itu sampai masjidnya dirusak, rumahnya dibakar. Sampai terakhir itu kan ada pondok juga yang dibakar, motor sama apa namanya, mobilnya dibakar, ya macam-macam macam-macam. Jadi itu ujian untuk orang-orang yang kuat agamanya, demikian juga akan lebih besar ya ujian dan cobaannya. Dan kita ketika diuji sama, itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Makanya husnudzan sama Allah ketika kita diuji. Ada yang diuji sama anaknya. Anaknya kok buader banget Ustaz, gitu. Emang anaknya sopo? Ya anakku sendiri. Lah ya udah. Berarti nurun siapa? Ya nurun saya. Ya udah. Ya udah ngaca lah. Terus kok istriku kok susah bangsat ini misalnya. Ya, kok susah banget ini, kok nggak nurut gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi kekuatan, kemampuan dari hambanya. Jadi, ya, semua ujian dan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi saya nggak mampu menahan kantuk, Ustaz. Ya, sebenarnya kuat. Cuman, ya tadi itu, harus diingatkan aja. Ya, itu. Kok Ustadz kuat ya ngomong gitu, nggak ngantuk? Ya itulah, di antara solusi biar nggak ngantuk ya. Ngomong aja udah. Antum, guru-guru gimana, ketika ngajar? Apa pada ngantuk nggak? Enggak ya? Muridnya pada ngantuk nggak? Kalau enggak bagus itu, berarti bagus. Lebih lama dari saya loh ini kajian. KP itu lebih lama dari KIP. Kita mah KIP sebentar aja. Baik, sakarat. Orang sampai pernah lihat orang sekarat nggak sih? Orang sakit ya, orang sakit ya. Kalau dia masih kadang pingsan memang, pingsan. Nggak kuat. Pas pingsan nggak usah ditalkin. Pas sadar, baru la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pingsan. Udah biarin aja. Tungguin. Ya, kemudian kalau dia sadar lagi, dia nggak ngomong apa-apa, udah biarin aja dulu, nggak usah ditalkin lagi, biarin. Nggak usah ditalkin. Kalau dia sadar tapi nggak ngomong ya. Ketika dia ngomong yang lain, talkin lagi. Pokoknya ya, omongan terakhir itu sebelum mati, la ilaha illallah. Kalau udah berhasil, udah. Sekali aja, nggak usah diulang-ulang. Itu bukan lagi suruh zikir 100 kali, enggak. Pokoknya omongan terakhir udah, la ilaha illallah. Habis itu kalau dia ngomong, wah itu sawah saya, wah itu motornya, nah talkin lagi. Berarti omongan terakhir itu sawah saya, mobil saya, ini rumah saya, talkin lagi, udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia ngomong la ilaha illallah, diam, dah, itu sampai meninggal. Karena Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya di dunia la ilaha illallah masuk surga. Terakhir omongannya. Itu ya. Baik, di sini tentang apa nih? Ketika Nabi semakin berat menyebabkan beliau tidak sadar. Berarti pingsan ya. Lalu Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Sungguh penderitaan yang engkau rasakan wahai ayahanda." Ya. Jadi Fatimah kasihan lihat ayahnya.
betapa besar penderitaanmu wahai ayahanda. Ya, lalu beliau bersabda, Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidak ada kesulitan yang menimpa ayahmu setelah ini. Sempat-sempatnya menghibur Fatimah yang sedang merasa iba kepada ayahnya. Nabi menghibur siapa? Fatimah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Insya Allah habis ini enggak sakit lagi. Bapakmu enggak sakit lagi. Kalau kita, oh sakitnya, ini sakitnya mah gimana nih nak? Enggak. Saking nggak kuatnya. Kita loh dipijit sama pijit apa namanya, urut itu. Waduh, teriak-teriak itu. Itu belum sekaratul maut itu. Baru dipijit itu. Ini Nabi kelihatan sakit banget ini Fatimah sampai aduh kasihan gitu. Nabi yang menghibur Fatimah. Padahal yang sakit, yang sekarat Nabi yang merasakan. Tapi sempat-sempatnya menghibur siapa? Fatimah. Ketika beliau hendak wafat, Fatimah berkata, wahai ayahanda, ketika sudah wafat, Nabi sudah di Ar-Rafiqul A'la, cabut, tidur namanya. Kalau sakarat itu sakitnya berarti sakarat. Kalau pas dicabut, proses pencabutannya namanya ihtidor. Nanti akan kita baca. Ihtidor. Bedanya sakarat sama ihtidor beda ya. Walaupun ya memang satu kesatuan ya prosesnya. Lalu Fatimah mengatakan, wahai ayahanda, orang telah memenuhi panggilan Rob yang telah memanggilnya. Ya, jadi Allah telah memanggilnya dan engkau telah memenuhi panggilannya. Wahai ayahanda, sungguhnya Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan tentang wafatmu, sehingga diambil kesimpulan bahwa ya sakaratul maut itu semua mengalaminya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu. Rasulullah pernah mengatakan orang yang paling berat ujiannya adalah asyadul anbiya, asyadul bala al anbiya. Para nabi, kemudian orang-orang soleh yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya, ya lalu orang seperti mereka. Ya. Jadi jangan merasa kita ini sudah paling besar ujiannya, musibahnya. Makanya gini, al-masaib idza ammat khaffat, kaidahnya. Musibah itu kalau dialami oleh umumnya manusia itu merasa ringan. Ya, coba nih, banyak yang mengalaminya. Ini makanya kalau kita dapat, wah, kamu dapat nilai berapa? 50. Kamu 50. Wih, asik, sama gitu. Sama orang ini, orang kebanjiran. Pernah orang kebanjiran? Banjiran, ini, wah banjir ini semuanya kerendam. Mobilnya kerendam. Wih, asik tos gitu kan. Padahal dapat musibah. Artinya, ya soalnya rame-rame. Kalau sendiri, aduh. Sedih. Makanya gini loh. Saya dulu waktu imam di sini juga gitu. Saya pernah imam di mana? Di Zatul Islam. Waktu antum mungkin masih di mana gitu sih. Saya bolak-balik tuh 5 waktu di situ. Di rumah kontrakan di belakang Hermina itu di Buaran sini. Oh iya. Itu kan masuk ke situ. Di samping apa itu? Masuk gangnya itu kan McD itu masuk situ. Saya diikutin Mas sama orang. Kok liatin Pak Ustadz tiap hari bolak-balik diikutin, ternyata dia orang dari Sumatera. Pak Ustadz sambil nangis. Kirain preman kan masih muda gitu preman. Pak Ustadz saya pengen curhat gitu. Kenapa? Saya punya masalah dengan istri saya. Istri saya selingkuh, saya pun balas dengan selingkuh. Tapi saya pengen taubat Ustadz. Oh ya saya kasih nasihat ini. Itu satu. Belum yang Pak Ustadz, suami saya nikah lagi, Pak Ustadz. Ada nangis-nangis lagi. Malam-malam juga, Pak Ustadz tolong ya Allah, Ustadz ini kayak ya buka praktek ya, konsultasi. Padahal dulu belum diangkat jadi konsultan keislaman di sini. Itu namanya konsultasi gratis, Masa. Di sini juga gratis nggak? Nggak gratis ya? Bayar. Oh, dibayar ya. Baik, alhamdulillah ya. Ya, itulah musibah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan ya innama nabluukum bisyarri wal khairi. Aku uji kalian dengan perkara yang syarr, yang musibah, yang buruk. Musibah. Wal khair, dan aku uji kalian dengan yang baik. Yang baik apa?
nikmat. Jadi ujian itu belum tentu yang negatif. Ujian juga dalam bentuk positif. Misalnya antum kenyang tuh ujian juga. Sehat itu ujian juga. Punya istri ujian juga. Nggak punya istri ujian juga. Tenang aja Mas, kita ini semuanya diuji. Dunia negeri ujian. Hah? Iya, Darul Mihan. Iya, tempat ujian. Sampai kapan kita diuji? Sampai mati. Mati. Emang nggak diuji lagi habis mati? Sampai apa ya? Surga. Sampai surga benar. Emang di kubur nggak diuji lagi? Ada ya. Ujian lagi. Dibangkitkan lagi. Ketika ini ada ujian. Ujian lagi. Panjang lagi. Panjang. Makanya dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ya alladzi khalaqal, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebelum kita ini kematian, kita ini awalnya mati. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madkuro. Lam yakun syai'am madkuro. Antum 30 tahun yang lalu kemana, Mas Faid? Itu pertanyaannya. Proses. Namanya siapa antum dulu 30 tahun yang lalu? Ya, lam yakun syai'an madkuro. Manusia itu diciptakan dari awalnya nggak ada namanya, nggak ada. Kemudian diciptakan di alam kandungan, kemudian di alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhir. Allah menciptakan kita dari yang tadinya nggak ada sama sekali mati, kemudian hidup terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Hidup terus setelah itu, nggak mati-mati kita. Hidup di alam kandungan, hidup di alam dunia, hidup di alam barzah, hidup di alam akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Diuji. Terus mana ini? Nah ini bisa antum baca sendiri sebenarnya. Kita lanjut. Sekarang setelah sakaratul maut ada selanjutnya al-ihtidor namanya. Apa itu al-ihtidor? Kondisi pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Ya, oleh malaikat maut. Jadi malaikat yang mencabut nyawa itu ya itu namanya malaikat, bukan malaikat Israel ya. Itu yang sahih. Ya, yang sahih. Malaikat mautnya satu, tapi pembantu yang bantu banyak. Ya, dicabut, boleh dikasih ke malaikat adab kalau yang kafir. Kasih malaikat rahmat kalau yang mukmin, dibawa ke langit. Nanti saya pengen bacakan, pengen sih. Tapi ada di sini Pak, hadisnya panjang tentang perjalanan ruh seseorang, orang yang mukmin, orang yang kafir. Itu wajib aku baca. Ada di tafsir Ibnu Katsir ya. Kemarin saya sampaikan surat Ibrahim ayat 27 dalam tafsir Ibnu Katsir dengan berbagai riwayat versinya. Ya. Satu versi saja panjang. Ya, tapi antum dikasih nanti. Satu versi pun disingkat-singkat. Ya. Dan pada saat itulah datang setan. Tatkala seorang menghadapi mati, dia akan mengalami ujian yang sangat berat. Sudah sakit, sakarat, tambah lagi ada bisikan syaitan. Ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya setan mendatangi salah satu dari kalian dalam setiap kondisi, bahkan saat dia sedang makan. Ya, apabila ada makannya, ketika makan pun datang setan. Hendaklah dia mengambil kalau ada yang jatuh. Kemudian memakannya. Jangan membiarkan untuk setan. Apabila sudah selesai, hendaklah dia menjilat jarinya karena dia tidak tahu dari mana keberkahan yang akan didapatkan. Ini pun saat makan. Dan terlebih lagi saat menghadapi kematian. Itu adalah saat-saat yang setan itu sangat bersemangat. Ya, bersemangat untuk menggoda. Itu usaha terakhir dari setan. Akan tetapi waktu akan mati, kata Syekhul Islam Taimiyah, ini merupakan kondisi setan paling semangat untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Karena itu adalah waktu yang sangat penting. Sementara Nabi bersabda sungguhnya, innamal a'mal bil khawatim. Bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Akhirnya. Ini
Ya, jadi patokannya. Kalau akhirnya bagus, namanya husnul khotimah. Kalau akhirnya ya buruk, maka su'ul khotimah. Siapa yang contoh untuk su'ul khotimah? Ya bisa Fir'aun, Abu Thalib, ada yang husnul Narciso. khotimah. Siapa, Mas? Ada yang jawab tadi? Mana tadi? Kayaknya ada yang jawab. Contoh yang husnul khotimah, seorang Yahudi, pembantu Nabi, pemuda, pembantu Nabi. Kok ini nggak kelihatan orang ini? Akhirnya di apa namanya, dicari-cari informasi, sakit dia, sekarat, sekarat. Ya. Kemudian Nabi mentalkinkan orang Yahudi itu, pemuda tadi. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia nengok ke bapaknya, Ati Abul Qasim. Ikuti apa yang diperintahkan Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Akhirnya dia mengatakan la ilaha illallah. Dia masuk surga. Masuk surga dengan sebab syahadatnya. Masya Allah. Dia belum melakukan apa-apa, tapi dia masuk. Yang namanya husnul khotimah. Baik. Fitnah ya, fitnah itu ujian. Makanya dalam setiap sholat kita baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, wa min adzabil qabri, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian hidup dan mati. Ujian hidup dan mati ya. Ketika kita hidup ada ujian banyak, ketika mati ada ujiannya, sakaratul maut. Dan apa tadi? Setan juga. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah ujian al-masihid dajjal. Baik, kondisi orang kafir menjelang kematian. Orang kafir ketika menghadapi kematian, yang pertama dia berangan-angan. Angan-angan itu apa? Angen-angen. Bahasa Jawanya angen-angen ya. Berangan-angan itu kepingin. Kepingin ya. Dia pokoknya berandai-andai. Punya keinginan. Meminta kepada Tuhannya agar dikembalikan ke dunia. Tapi saat ini, saat nyawanya sudah di sini. Di mana? Rongkong. Ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika datang maut, mereka mengatakan Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima tahu. Barangkali aku bisa beramal soleh. Yang amal soleh itu aku lewat. Kalla. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin, tidak bisa. Ya, kalla. Ia kalimatun huwa qailuha. Itu adalah igawan mereka semata. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sudah siap ya penghalang besar, barzakh, dinding besar yang akan menghalangi dia dari kehidupan dunia, nggak bisa balik lagi. Di kehidupan dunia sudah beda alam. Ya. Jadi orang kafir itu meminta agar ditunda kematiannya untuk beramal soleh. Akan tetapi orang yang berada di sampingnya tidak mendengar. Ya, keinginan-keinginan tadi, omongan-omongan tadi, ya, omongan-omongan orang kafir yang sedang menghadapi kematian itu. Pertanda ini adalah perkara yang tidak kasat mata, namanya gaib. Rohnya ngomong, namun tidak bisa didengar oleh sekelilingnya. Ya. Dan keinginan orang kafir itu adalah taubat. Ketika nyawanya sudah di kerongkongan, mereka itu mengatakan, ini tubtul an. Saya sekarang taubat, pengen masuk Islam. Misalnya. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa 18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada
mereka baru dia ngomong ini tubtul an, saya taubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidak pula diterima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, kami siapkan untuk mereka adzaban alima, azab yang sangat pedih. Jadi orang kafir itu ketika ihtidhar taubat dia, tapi tidak diterima karena memang itu waktu yang sudah lewat, sudah lewat, ya. Apa sih kalau udah lewat itu? Sudah terlambat. Ya, waktu-waktu yang tidak diterima seorang bertaubat. Padahal setiap hari, setiap malam, setiap siang Allah membuka pintu taubah sebesar-besarnya. Di mana? Di arah barat, di arah barat. Sampai matahari itu terbit dari barat. Maka apa namanya? Taubat itu ditutup. Dan ini nanti sampai orang dicabut nyawanya. Namun ternyata tobatnya tidak ada faedahnya. Oleh karenanya, ini perkara yang gaib, orang kafir berangan seperti itu, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba Al-Hijr ayat 2, Allah mengatakan, orang kafir itu berangan-angan juga, menginginkan kalau dia itu masuk Islam. Law kanu muslimin. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini, ya, maksudnya adalah ketika dalam saat ihtidhar, orang kafir menghadapi ihtidhar, ketika mau meninggal, angen-angennya gitu, keinginannya gitu, laukan muslimin, kalau saya ini masuk Islam, kalau saya ini mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya Islam itu nikmat, nikmat yang tiada tama. Iya. Baik. Ya, silakan. Yang penting orang Islam. Ya, orang Islam. Yang penting dia orang Islam. Kesehariannya sih kita tahu dia orang Islam. Ya. Artinya kita doakan. Walaupun dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir hidup. Ya, artinya selagi dia orang Islam, orang baik, kita doakan rahimahullah. Ya. Allahumma yarham. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni dosa. Ya, bukan hal itu menunjukkan bahwa dia itu su'ul, enggak mesti. Tidak mesti. Ini di antara tanda husnul khotimah adalah dia bisa mengucapkan. Ya. Misalnya orang Islam mati saat sujud, apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal a'la. Bukan la ilaha illallah, tapi dia husnul khotimah dengan amalan baiknya sujud. Sujud adalah gerakan yang sangat baik dalam sholat. Atau ketika dia ngisi kajian, kayak ustadz, ya kan? Atau lagi apa namanya, ngajar ngaji, meninggal dunia. Ini husnul khotimah. Jadi banyak tanda husnul khotimah. Banyak tanda husnul khotimah. Demikian juga su'ul khotimah. Walaupun ya su'ul khotimah kita, kalau memang dia orang Islam, ya ini kan tanda saja. Semoga Allah mengampuni. Bagi Allah apa yang tidak mustahil untuk mengampuni? Kalau Allah sudah berkehendak, innallah, selama itu dosanya bukan syirik ya, innallah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mungkin mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selainnya liman yasha, tahta masyiatillah, bagi yang Allah kehendaki. Bahkan orang yang berzina ya mengakui di hadapan Nabi dan ingin ditegakkan apa namanya hukum rajam. Ya, sekali ditolak, udah kamu tobat aja. Besoknya datang lagi, saya pengen dirajam ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Maksudnya udah tobat aja cukup, kata Nabi. Akhirnya ya sudah, karena dipaksa, karena pengen dibersihkan dosanya di dunia dan bersih nanti di akhirat, dirajam.
dirajam sampai sama si perempuan ini yang mengaku apa namanya berzina. Sampai akhirnya sudah mati ada sahabat yang mencela, ya, ada sahabat mencela ya, si orang yang mati tadi dirajam. Akhirnya dimarahin sama Nabi. Jangan kamu cela orang yang sudah bertaubat ini. Dimarahin sama. Nah, itu. Karena sudah bertobat, nah tobatnya itu kalau mau dibagi sama penduduk ahli Madinah ini mencukupi mereka. Bisa, pahala tobatnya itu bisa ya untuk mereka semua. Saking besarnya pahala taubat. Gitu kan? Nah, ini. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita. Sekarang saya mau nanya, banyak dosanya atau banyak pahalanya? Banyak dosanya daripada amalannya. Amalan kita sedikit, ya. Amalan kita sedikit, dan yang diterimanya yang paling ikhlas pun paling sedikit lah. Dan yang sedikit paling sedikit. Makanya ya sudah, kita banyak istighfar aja. Baik, lanjut ya. Kondisi orang mukmin sekarang menjelang kematian. Ketika seorang akan meninggal dunia, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka malaikat akan datang memberikan kabar gembira. Apa bentuk gembiranya? Orang mati nih, datang malaikat. Nah, ngasih kabar gembira. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa artinya sini? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Malaikat turun kepada mereka apa yang diberikan pesan malaikat tadi. Bagi orang yang mau mati. Ihtidor nih. Jangan kamu takut. Allah takut, jangan takut. Jangan takut habis mati. Setelah mati kamu ini jangan takut. Ya. Karena setelah kematianmu itu ada perkara-perkara yang baik itu. Jangan takut apa yang akan terjadi setelah matimu. Jangan kamu sedih hati. Jangan wala tahzanu, jangan sedih. Kamu mau meninggalkan istri, kamu meninggalkan anak, kamu meninggalkan rumah, meninggalkan teman-temanmu, meninggalkan ibumu, meninggalkan jangan sedih. Ya, dihibur oleh malaikat ini. Dan wa absyiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Kamu sudah dinanti oleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepadamu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman. Janjinya palsu apa benar? Artinya udah. Kita lebih percaya janjinya Allah Subhanahu wa taala daripada janjinya manusia. Janjinya manusia. Manusia suka janji, tapi ingkar janji. Antum sih dikasih janji, oh, percaya aja. Dari dulu dikasih janji itu percaya. Kibulin dari dulu, tahu aja. Janji sama Allah ya udah ikutin. Nah, kalau saya udah bendera putih ya. Bendera putih. Dari janji manusia. Janji Allah sudah. Para ulama menafsirkan bahwa ketika turun malaikat ini memberikan kabar gembira dan menghibur orang beriman saat ihtidor. Proses pencabutan nyawa. Kan sakarat bukan ihtidor kan? Sakarat itu sakitnya. Sakitnya, demamnya, pusingnya. Sampai tadi gambarannya seperti digergaji. Seperti tadi gambarnya apa tadi? Digunting. Apalagi tadi? Disiram air yang mendidih. Pokoknya udah kayak gitu. Sakit memang. Sakit. Itu sekarat. Nah, ihtidar itu proses dicabut. Turun para malaikat. Malaikat maut. Kemudian malaikat yang banyak gitu. Dia sendiri yang lihat. Dia sendiri yang bersangkutan, yang mau mati itu lihat satu malaikat maut. Kemudian malaikat yang begitu banyak mengiringinya. Makanya kalau ada lihat video itu orang ketika di ihtidar
Dia lihat sesuatu dicabut nyawanya. Dia lihat sesuatu, langsung mati. Ada video-video itu beredar kan? Pernah lihat nggak sih orang mati gitu? Tiba-tiba, orang lagi Iya. sehat walafiat kan, langsung dicabut. Dia lihat gitu. Nggak percaya? Ini Fussilat ayat 30 Allah kasih kabar ini nanti akan datang malaikat yang ngasih kabar gembira. Tapi kalau orang kafir bukan kabar gembira ya kabar buruk nanti. Maaf Ustadz, Ya. maaf ganggu penjelasannya Ustadz. Mau izin Ya, live dulu soalnya ada KP buat jam 14.45. Iya, silakan. Makasih Ustadz, jazakallahu Yuk, khairan. yuk. Wa iyyaku, wa iyyaki. Wa iyyaki. Proses pencabutan nyawa masih ihtidar ya. Ketika Allah mencabut nyawa seorang, maka Allah mengirim malaikat maut. Ya, qul yatawaffakum malakul maut. Nah, lihat malakul apa? Maut. Alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu ya akan mematikanmu. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kemudian tsumma ila rabbikum, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Jadi al-maut, malaikat maut yang mencabutnya. Ya. Jelas di Quran ya. Di hadis juga malaikat maut namanya ya. Namanya. Disebutkan pada ayat di atas bahwa malaikat maut itu satu, akan tetapi memiliki banyak anggota, yaitu malaikat lain, membantunya dalam proses pencabutan roh itu. Malaikat maut yang mencabut nyawa dan mengeluarkan dari jasad, setelah itu diambil oleh para malaikat rahmat jika orang mukmin, akan diambil oleh malaikat azab jika orang kafir. Karenanya pada ayat yang lain Allah mengatakan tawafat rusuluna, diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Orang beriman dicabut dengan cara yang halus. Ya. Orang kafir dicabut dengan cara yang keras. Wanazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Allah mengatakan walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah ngerinya, dahsyatnya sekira engkau melihat orang-orang zalim itu ketika sakaratul maut, basitu aydihim, sedangkan para malaikat memukulkan dengan tangannya, akhriju anfusakum, ya, sambil berkata keluarkanlah nyawamu. Al-An'am 93. Jadi pukul dia sama malaikat. Itu kalau orang kafir. Adapun orang beriman, wanasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, yang diambil itu nyawanya adalah orang-orang beriman. Dikatakan kepada roh orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa ini? Al-Fajr. Ayat terakhir. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali kamu kepada Tuhanmu, radiyah, dengan hati yang puas, mardiyah, dengan diridhoi. Radiyah, puas, mardiyah, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis tentang pencabutan nyawa ya, tentang seorang mukmin, seorang kafir ketika dicabutnya. Seorang mukmin jika telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, malaikat datang dari langit dengan wajah yang putih. Jadi malaikatnya menyenangkan. Wajahnya putih, mukanya seperti sinar matahari. Malaikat itu membawa kafan. Bawa kafan. Dari mana? Dari surga. Ya, untuk nyawa roh orang yang beriman tadi. Serta hanut, ya. Serta hanut. Hanut itu wangi-wangian dari surga. Minyak wangi. Mereka duduk di samping orang yang mau mati itu. Sejauh mata memandang itu lihat malaikat semuanya. Banyak sekali. Berikutnya malaikat maut hadir, duduk di dekat kepalanya sambil mengatakan, wahai jiwa yang baik atau jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Lalu roh
Nyawanya itu keluar bagaikan aliran cucuran air yang mengalir dari mulut kantong kulit, artinya ngalir. Ya, dari misalnya kayak apa namanya? Ceret atau apa kendi segala macam ngalirnya gampang. Setelah keluarnya ruh maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil para malaikat ya lainnya ya, para malaikat lainnya yang mengambil tidak membiarkannya di tangannya ya sejenak saja langsung diserahkan untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Ditaruh di kafan yang wangi tadi dari jenazah. Tersebut keluar semerbak aroma yang wangi ya, yang wangi sekali. Sungguhnya hamba ini orang apa tadi? Orang beriman. Ini masih ada lanjutannya. Orang beriman itu langsung dibawa ke editornya. Dibawa ke atas langit. Ya, ke atas langit. Ya. Ini ada nggak ya di sini? Nggak ada ya. Ini langsung orang kafir di sini ya. Ini orang kafir kan? Nah, ini orang kafir. Ini dipotong ini. Saya bacakan sedikit ya. Wa yakhruju minha baik, lanjutannya. Lalu malaikat itu membawa ke atas. Membawanya ke atas. Ya, fala yamurruna yakni biha ala mala'in min malaika, melewati kumpulan para malaikat. Para malaikat itu akan bertanya, ini rohnya siapa yang bagus banget, yang wangi ini? Ini rohnya atau nyawanya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang paling bagus dikenal di dunia itu. Sampai di langit pertama. Ya, minta izin untuk dibuka. Ya, dibuka. Kemudian sampai ke langit 7. Maka Allah mengatakan, tulislah catatan amal untuk hambaku ini di kitab Illiyin, kitab yang tinggi. Lalu di wa'u'iduhu ilal ard. Rohnya itu dikembalikan ke bumi. Ya, karena fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Aku menciptakan orang itu dari tanah, aku kembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah pula nanti aku akan bangkitkan dia. Lalu apa namanya? Dikembalikan rohnya ke jasadnya, didatangi 2 malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Orang beriman tadi jawabnya apa? Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Maka orang beriman tadi menjawab, agamaku adalah Islam. Terus siapa orang ini yang diutus di tengah kamu? Dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Kemudian ada pertanyaan yang keempat. Siapa yang tahu? Jadi pertanyaan enggak 3. Bukan man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Satu lagi pertanyaannya. Ya. Wa ma ilmuka. Apa ilmumu? Maka orang beriman tadi mengatakan, aku membaca kitabullah, Al-Quran, dan aku beriman dan membenarkan Quran. Maka ada yang memanggil dari langit, an sadaqah abdi. Hambaku ini jawabannya benar semua. Lulus kan? Itu namanya fitnah kubur. Ujian kubur. Ya, antum diuji kan? Setiap akhir semester. Ujian KEP ya. Ini nanti di kuburan ada ujiannya. Namanya fitnah kubur. Pertanyaan tadi. Ini hambaku sudah lulus nih. Benar semua. An sadaqah abdi. Fa'afrishuhu minal jannah. Berikan permadani dari surga. Dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Siapkan, pakaikan pakaian dari surga. Bukakan pintu surga yang mengantarkan anginnya, mengantarkan hawanya ke kuburnya dia. Masya Allah. Ya. Lalu akan datang fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi. Maka ya anginnya, wanginya ya itu akan datang ke kuburannya, dan kuburannya itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Tenang aja, antum nggak punya rumah di sini atau rumahnya sempit, tapi kuburannya sejauh mata memandang. Wah, nikmat ini.
Qala wa ya'tihi, lalu ada temannya didatangkan. Ya'tihi rajul hasanul wajhi. Akan didatangkan satu orang yang bagus. Seorang yang sangat bagus ininya, penampilannya. Pakaiannya bagus, wangi. Lalu orang tadi mengatakan, absyir billadzi yasurruka. Ya, berita gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan. Lalu orang yang dikubur tadi, yang lulus ujian tadi, mengatakan, siapa kamu? Wajahmu bagus. Lalu orang tadi menjawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu dulu. Sebagai teman di di mana? Dikubur. Ana amaluka soleh. Lalu orang tadi itu, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabb, segerakan ya hari kiamat hatta arji'ila ahlihi, supaya aku bisa reuni dengan keluargaku dan aku mendapatkan hartaku kembali. Itu orang beriman. Adapun orang kafir. Nah, orang kafir. Ini tadi lanjutannya kan. Ini dipotong tadi kan. Nah, saya bacain. Sekarang seorang hamba kafir. Dalam riwayat yang lain, yang jahat. Jika telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa apa dari neraka nih. Kok nggak ada tulisannya nih? Dengan membawa kain kafan dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Sama. Malaikatnya sama. Ya, artinya banyak. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya, berkata, wahai jiwa yang keji, yang jelek, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan angkara murkanya. Ya, maka dia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut, penggerak yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Terus selanjutnya, saya bacain ya. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Qala fatafarraqu fi jasadi fayatazi'u kama yatasafut, sampai situ. Fayaqudha fa idza akhadha lam yad'u. Kemudian diambil ya. Diambil apa namanya? Nyawanya tadi ya, dan tidak akan dibiarkan. Ya, lama ya, lalu diberikan kepada malaikat selanjutnya. Hatta yaj'aluha fitil kalmasu, ditaruh di kain kafan yang jelek tadi. Yakhruju minha, yang kain kafan itu keluar bau busuk sekali. Seperti bangkai, wujidat ala wajhil arti, bau yang sangat busuk di atas muka bumi. Kemudian dibawa ke atas. Ya. Lalu para malaikat heran, ini rohnya siapa kok baunya busuk sekali. Mereka yang membawa roh tadi, orang kafir, mengatakan ini rohnya Fulan bin Fulan. Dengan nama yang paling jelek yang dikenal di dunia. Sampai di atas langit yang pertama minta dibukakan, fala yuftah lahu, tidak diizinkan untuk dibuka. Maka Nabi mengatakan, membawakan sebuah ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, la tufattahu lahum. Langit itu tidak diizinkan untuk dibuka untuk apa namanya? Nyawa orang kafir tadi. Dan orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Kalau onta itu masuk ke lubang jarum, baru dia masuk surga orang kafir. Kan nggak mungkin. Artinya orang kafir itu tidak akan mungkin masuk surga. Fayakulullah azza wa jal, uktubu. Tulis kitab hambaku ini di kitab sijin, yaitu di bumi yang paling bawah. Lalu nyawa orang kafir itu dilempar dari atas langit itu. Dilempar. Dijatuhkan dari atas langit. Kemudian Nabi mengatakan, membawakan ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, dia tersungkur dari langit lalu disambar oleh burung, au tahwi bihirri, atau di bawah angin sampai ke tempat yang jauh. Lalu dikembalikan rohnya, nyawanya ke jasadnya, didatangi dua malaikat, Munkar dan Nakir. Lalu malaikat itu bertanya, man rabbuka? Siapa Robmu? Orang kafir mengatakan, jawabannya, ha la adri. Saya nggak tahu. Apa agamamu? Saya nggak tahu. Ya, siapa orang ini yang diutus di tengahmu? Saya nggak tahu. Lalu datang suara ya dari langit. Ini
hambaku ini tidak lulus dalam fitnah ujian ini. Fa'afrishu lahu minan nar, maka berikan ya permadani dari neraka. Dibukakan pintu neraka yang itu sampai ke kuburnya. Lalu datanglah panasnya, hawa panasnya, dan kuburannya itu akan disempitkan sampai membuat tulang-tulangnya itu terlipat. Ya, lalu datanglah seseorang yang sangat jelek penampilannya, ya, qabihus siyab, pakaiannya sangat jelek, mempunyai bau busuk. Ya, absyir billadzi yasu'uka, berita gembira dengan sesuatu yang menyusahkan. Ini berita gembira untuk kamu yang akan membuat kamu susah. Inilah yang sudah dijanjikan Allah. Siapa kamu? Aku adalah amalmu yang buruk. Rabbila takumisa. Wahai Rabb, jangan bangkitkan hari kiamat, karena siksaan hari kiamat jauh lebih dahsyat dari siksa kubur. Ini hadis panjang tentang ya alam barzakh, perjalanan roh seseorang. Itu belum berakhir nih, ya, karena memang seri iman kepada hari akhir belum berakhir sampai surga dan neraka. Semoga bermanfaat. Ya, inilah kajian kita yang sangat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Hari yang bersejarah, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, alhamdulillah ya, dapat berkahnya ya. Amin. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan dijawab pertanyaan berikut ini sebelum antum ditanya. Alhamdulillah. Bentar. Nih. Punya. Gimana? Ya, mesti tolong mengerjakan ini Pak. Yang ini itu selalu dipakai gitu. Sudah belum? Akhwat? Oh, jam siapa? Oh, jam yang di dalam masih ada. Hah? Jam yang masih ada. Temu ya.